Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di materi fisika bersama Ibu Afi, guru fisika yang tidak ingin dilupakan namanya walaupun kita belum pernah ketemu ya. Nah, materi kali ini kita memasuki ke bab baru, yaitu mengenai vektor ya. Jadi vektor ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan melalui fisika dan pendekatan melalui matematika. Jadi nanti di matematika kalian juga akan ketemu yang namanya vektor ya. Cuman kali ini kita fokus ke fisikanya dulu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan vektor? Di sini ternyata vektor itu termasuk ke dalam besaran. Kan di awal bab itu kalian udah belajar tentang besaran pokok dan besaran satuan. Ternyata berdasarkan jenisnya vektor itu terbagi lagi. Besaran itu terbagi lagi, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, jadi ada dua. Kalau besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ingat ya, bedanya itu gampang banget bedainnya. Kalau skalar, skalar itu cuma punya nilai. Contohnya, Bu Afi menimbang badannya ya di atas timbangan, dan ternyata berat badannya adalah 50 kg. 50 kg itu kan hanya keterangan nilai aja ya. Ada nggak sih yang nyebutin gini? Ternyata berat badan Bu Afi itu adalah 50 kg ke arah kiri. Ada nggak? Nggak ada. Tinggi badan Bu Afi itu 156 cm ke arah kanan gitu ya. Kan nggak ada ya kan. Nah, kalau itu berarti artinya besaran skalar. Nah, sekarang kalau vektor itu dia selain punya nilai, dia juga punya arah. Contoh, Bu Afi mendorong meja ke arah kiri dengan gaya 100 Newton. Nilainya 100 Newton. Ada keterangan arahnya, menuju ke kiri, ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah. Nah, itu dinamakan vektor. Atau contoh lain nih, Bu Afi berjalan ke kanan sejauh 100 meter. Nilainya 100 meter, arahnya ke kanan. Terus Bu Afi balik lagi, jalan ke arah kiri sejauh 50 meter gitu. Arahnya ada kanan, ada kiri. Yang ke kanan 100, yang ke kiri 50. Nah, itu dinamakan vektor. Selain jarak dan gaya, vektor itu ada banyak besaran vektor ya. Ada kecepatan, terus ada percepatan, dan lain-lain ya. Kalian bisa cari sendiri, oke? Next. Nah, kita langsung aja nih ke penjumlahan vektor atau biasa disebut dengan resultan ya. Oke, penjumlahan kan kalau kalian tahu itu kan tambah-tambahan ya kan. Tapi kalau di vektor gimana, Bu? Ada beberapa metode. Yang pertama metode analisis. Metode analisis ini ada syaratnya. Kalau kalian hatam nih syarat ini, insya Allah pasti mudah buat kalian ya. Yang pertama, jika vektornya itu searah, resultannya dijumlahkan atau plus tandanya. Jika vektor berlawanan arah, resultannya dikurang atau minus. Jika vektor membentuk sudut, resultannya ini nih, yang panjang ini nih. Nah, ini dihafalkan ya, yaitu ada a kuadrat plus b, akar a kuadrat plus b kuadrat plus 2ab cos theta. Nah, tapi kalau misalnya nanti si tetanya atau sudut yang terbentuknya itu 90 derajat, maka ini tinggal kalian hapus saja nih, tutup aja. Jadi rumus Pythagoras. Nah, mungkin kalau kalian lihat dengan kasat mata ini tuh susah, tapi akan Ibu berikan contohnya satu persatu ya. Contoh kasus pertama nih, syarat A. Jika vektor searah, resultannya dijumlahkan. Ini gampang banget. Contoh si Ocha. Ocha berjalan ke arah kanan sejauh 10 meter. Terus kemudian ia berjalan lagi, melanjutkan perjalanannya ke arah yang sama sejauh 5 meter. Dia melanjutin lagi nih perjalanannya sejauh 5 meter. Nah, ini vektor 1, ini vektor 2. Nah, kita lambanginnya ini A, vektor A, dan ini vektor B gitu ya. Vektor A ini 10 meter, vektor B ini 5 meter. Nah, sekarang kalian lihat nih, di atas huruf ada tanda panah ya. Maksudnya tanda panah ini berarti dia itu adalah besaran vektor ya. Jadi kalau kalian lihat ada huruf terus di atasnya ada panah, itu berarti vektor, bukan skalar, oke? Next.
yang satu ke kanan, yang kedua ke kanan juga, berarti diapain? Dijumlah, gampang. Berarti vektor A ditambah vektor B sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 meter. Itu resultannya. Nah, ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu artinya nilai hasilnya itu selalu positif. Walaupun nanti ada nih hasil negatif, tapi kalian sebutnya positif nilainya ya. Nanti ada contohnya lagi. Nah, ini kan hasilnya positif 15 meter. Berarti kalau ibu tanya 15 meternya ke arah mana? Otomatis ke arah kanan dong, ya kan? Karena dia ini aja ke kanan, ini ke kanan. Hasilnya pasti juga ke kanan. Nah, sekarang contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua. Syarat yang kedua, kalau berlawanan arah resultannya dikurang, ya kan? Oke deh, sekarang ini tadi kan si Ocha itu kan jalan. Sekarang jangan jalan deh, dorong meja deh. Ocha mendorong meja ke arah kanan dengan gaya 100 Newton. Kemudian ternyata dia salah meja nih. Akhirnya mejanya digeser ke arah yang berlawanan ceritanya ya. Kemudian ia menggeser ke arah yang berlawanan dengan gaya 150 Newton deh. 150 Newton. Berapakah resultan gaya yang dihasilkan oleh Ocha gitu. Berarti kan kita ngitung resultan gayanya dong. Resultan gayanya mutlak sama dengan ke kanan 100, ke kiri 150. Beda arah dikurang. 100 minus 150 sama dengan hasilnya minus, Bu, ya kan? Minus 50 Newton. Nah, ini kalau kita jelasin pakai kata-kata, resultan yang diberikan Ocha itu adalah resultannya 50 Newton ke arah kanan apa kiri? Banyakan ke kirinya, Bu. Gitu, berarti ini ke kiri gitu. Jadi tanda minus itu menunjukkan arah yang berlawanan, bukan nilainya yang minus. Paham ya? Gampang kan? Gampang. Nah, ini 1 dan 2, silakan kalian catat. Sekarang 3. Example ketiga. Yang ketiga itu misalnya ada 2 buah gaya. 2 buah gaya dengan besar F1 sama dengan 10 deh, 10 Newton. F2 nya 10 lagi, 10 Newton. Membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah resultannya. Nah, ini ada sudutnya, Bu. Berarti kita pakai syarat yang mana? Syarat yang C, yang membentuk sudut. Oke deh. Berarti gimana nih? Ini kalau digambarin begini ya. Misalnya ini diagram kartesius. Ini sumbu X, sumbu Y, ini min X, ini min Y. Oke. F1-nya 10 Newton misalnya. Ini F1 10 Newton. Ini F2 berapa Newton? 10 Newton juga. Gitu ya. Ini sudutnya 60 derajat gitu. Ya, ini kalau digambarin kayak gini nih. Jadi di gambarnya itu adalah tanda panah. Yang panahnya ini kepala, yang titik asalnya ini adalah buntut. Jadi gambarnya itu buntut ketemu buntut ya. Nah, ini sudut yang terbentuknya. Buntut ketemu buntut. Next. Nah, dari sini kalian tinggal pakai deh rumus ini. Di sini ya. Pakai tuh rumus yang atas. Berarti gimana nih? Berarti karena ini F ya kan? Ini F1, ini F2, maka resultan gaya sama dengan akar. Pakainya yang mana? Ini apa ini? Yang atas ya, karena dia tetanya 60 bukan 90. Pakailah. Berarti F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos theta. Maaf, ini harusnya ada
panahnya. Ini juga ya, harusnya ada panahnya ya. Next. Nah, F1 kuadrat. Ini kan 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 kali 10 kali cos 60 gitu kan. Akar yang panjang. Next. Ya kan? F1 nya 10, F2 nya 10. Terus next aja nih. Terus aja nih, akarnya panjang 10 kali 10 100 tambah 100 tambah 100 ditambah ini 100 jadi 200 cos 60. Lihat di catatannya sudut-sudut istimewa berapa? Setengah ya, setengah. Nah ini dicoret-coret jadi 100, maka ini adalah akar 300. Nah akar 300 itu sama dengan, kalau kita sederhanain itu kan sama aja kayak 100 dikali 3 ya kan. Maka 100 nya kita keluarin nih. Akar 100 berapa? Akar 100 itu 10. Berarti 10 akar 3. Satuannya apa nih? Karena dia gaya 3 Newton gitu. Ya, gampang kan? Bisa ya? Bisa dong. Oke. Next ada lagi metodenya, itu metode penguraian vektor. Itu untuk vektor-vektor yang lebih kompleks lagi, tapi setelah ibu mencatat ulang. Oke, nah sekarang sebelum masuk ke penguraian vektor, ibu akan menelaah yang tadi nih, yang contoh soal tadi itu. Nah tadi kan udah ada gambar diagram Cartesiusnya, tadi versi kecilnya, itu kan kurang lebih seperti ini nih, ya kan, sama kan? Tadi sudut yang terbentuknya adalah 60, ya kan? Ada F1, gaya 1. Gaya 1-nya 10, gaya 2-nya 10 juga. Terus tadi kita hitung resultannya, ya kan? Nah, ini resultannya. Ternyata resultannya adalah 10 akar 3. Nah, 10 akar 3-nya itu yang mana sih, Bu? Kan kalau tadi yang vektor searah kan jelas ya. Nah, terus ini yang mana? Nah, kalau ini hasilnya itu resultannya adalah kayak gini. Ini ibu proyeksikan. Nah, ini adalah resultannya, yaitu si F. F sama dengan 10 akar 3 Newton. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan vektor gaya 1 dan gaya 2 jika membentuk sudut gitu. Nah, kalau metode analisis ini itu kan kita menjadikan dua atau beberapa vektor menjadi satu vektor, ya kan? Contohnya kayak tadi nih yang vektor searah, itu kan ada dua vektor, kita jumlahin biar jadi satu vektor, itu besarnya berapa gitu. Sama juga yang tadi yang arahnya berlawanan juga, ada dua vektor, kita jumlahin jadi jumlahnya berapa, nah itu jadi satu vektor gitu, ya kan. Nah itu yang dinamakan resultan. Jadi resultan itu bisa apa sih namanya, resultan itu adalah nilai dari dua vektor atau lebih. Jadi nggak harus dua ya, contohnya bisa tadi 3. Misalnya si Ocha habis jalan ke kanan terus jalan ke kiri balik lagi ke kanan, nah itu nanti tinggal kita hitung resultannya kayak gitu ya. Nah ibu cuma menjelaskan yang paling sederhananya aja. Dan ini kalau yang membentuk sudut seperti ini gitu, paham kan? Jadi ada dua vektor, kita jadiin satu gitu. Nah sekarang penguraian vektor. Nah kalau penguraian vektor itu kebalikannya yang tadi itu kan beberapa vektor jadi satu vektor. Nah kalau penguraian itu satu vektor kita uraikan gitu ya. Nah nguraikannya gimana, Bu? Contoh nih, ada gambar di sini, ada diagram juga. Bayangkan ini adalah vektor gaya atau F nih. Ini kan udah ada nih tanda panahnya, ini F. Nah si F ini kita uraikan, Bu. Kita uraikannya kemana? Kita uraikan ke sumbu X biar dia jadi Fx, dan kita uraikan ke sumbu Y biar dia jadi Fy. Nah ini nih besar Fy nya berapa gitu ya. Jadi ini dari satu vektor nanti berubah jadi dua vektor. Nah Fx nya itu nyarinya gimana, Bu? Ada dua cara. Fx sama dengan F cos theta atau Fx sama dengan F sin theta. Sama, yang Fy nya juga ada dua. Ada Fy sama dengan F cos theta, ada juga Fy F sin theta. Terus kita ngebedainnya gimana, Bu? Nah, lihat di sini. Ingat.
cos digunakan jika si sudutnya ini diketahui ya. Nah, sin digunakan jika sudutnya tidak diketahui. Maksudnya gimana? Langsung aja nih ke contoh. Oke, langsung ke contoh. Set. Jelek amat. Jelek. Nah, kayak gini ya. Ini min Y, min X, ini X, ini min Y, ini Y gitu kan. Terus ada vektor gaya ya Ibu. Di sini ada F sama dengan 20 Newton. Sudutnya 30 di sini. Ingat. Set. Sekarang langkah 1, uraikan vektor F ke sumbu X. Oke, uraikan dulu nih biar jadi Fx. Set. Nah, terus nanti ini Fx-nya berapa gitu kan. Nah, langkah 1, Fx sama dengan, pakai yang mana Bu? Cos atau sin? Lihat peraturannya. Cos digunakan kalau sudutnya diketahui, sin digunakan kalau sudutnya nggak diketahui. Nah, lihat di sini. Ini sumbu X nempel gak sama sudut? Nah, kalau dia nempel sama sudut, berarti dia pakainya cos. Ingat ya. Berarti di sini F cos theta. Kenapa? Karena nempel. Oh, berarti ini jika gini aja, berarti cos digunakan jika nempel sama sudut. Nah, berarti ini jika tidak nempel sama sudut gitu ya. Nah, gitu. Ini kan nempel, berarti pakainya cos. Berarti berapa nih? F-nya 20. 20 dikali cos 30 derajat. Maka 20, dilihat tabelnya, cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Maka Fx-nya adalah, ini coret-coret, 10 akar 3 gitu. Ini 10 akar 3 nih Fx. Kita langsung Fx sama dengan 10 akar 3. Nah, sekarang kita nyari Fy-nya. Langkah 2, uraikan vektor F ke sumbu Y. Nah, berarti ini kita ke sumbu Y nih. Ini nanti berapa nih? Fy-nya sama dengan berapa? Kan kita belum tahu. Kita lihat syaratnya. Kalau nggak nempel pakainya sin, kalau nempel pakai cos. Kita lihat nih, terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, nempel nggak sudutnya? Enggak. Yang diketahui yang di sini Bu. Berarti ini nggak nempel sudutnya ya kan? Berarti ini kita pakainya Fy sama dengan F sin theta. Gampang kan? Fy sama dengan F-nya 20 sin 30. Nah, sin 30 itu berapa? Fy sama dengan 20 dikali setengah, benar? Benar ya, ini coret-coret jadinya 10 Newton. Ini Newton juga. Berarti Fy-nya berapa? 10 Newton gitu. Oh, berarti kalau seperti ini, sebuah gayanya itu 20 Newton, kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y itu dengan sudut 30 derajat, berarti Fx-nya jadi 10 akar 3 Newton, Fy-nya jadi 10 Newton gitu ya. Ini sudut yang terbentuk dari sumbu X terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya nanti ada soal cerita sudut yang terbentuk 30 derajat atau 60 derajat terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y kan berarti ini. Nah, 60 derajat.